أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Saya Adi Kurdi, saya 53 tahun sekarang. Jadi saya netepi Islam Jamaah atau Jokam itu sejak tahun 1984 sampai dengan 2019. Di Islam Jamaah Dapuan, mulai dari ketua umum di daerah, kemudian yang terakhir itu sebagai wakil imam daerah. Itu yang Dapuan di Islam Jamaah. Adapun di Dapuan sebagai pengurus organisasi yang melindungi Islam Jamaah, saya sebagai ketua DPD Kabupaten selama 5 tahun dan Kabupaten DPD Kota selama 5 tahun, jadi 10 tahun. Jadi saya insya Allah tentang Islam Jamaah banyak mengertinya. Kemudian saya dapat hidayah itu lantarannya adalah bahwa saya itu dilarang oleh keimaman tidak boleh berkomunikasi, berhubungan dengan 3 masyayikh. Padahal saya tidak ada masalah. Bahkan berteman sejak bujang, terutama dengan Syekh Khalil itu sejak bujang saya berteman. Kok tidak boleh? Ini tanda tanya. Nah, akhirnya ketika saya tidak boleh berteman, saya didatangi pengurus karena saya sudah masih berkomunikasi. Setelah didatangi pengurus, ya kenapa masih berkomunikasi? Saya jawab iya. Nah itu kan sudah dilarang oleh keimaman. Saya sampaikan, menurut dalilnya fa'inu mirabi maksiyah fala sam'a wala to'ah. Kalau diperintah maksiat tidak boleh mendengarkan apalagi to'at. Nah, katanya imam itu sudah musyawarah, tidak gegabah. Tapi kenyataan saya sampaikan, saya tidak itu musyawarah atau tidak musyawarah. Nyatanya menurut saya itu maksiat. Oh itu. Allah Rasul memerintahkan untuk berbuat baik, bersilaturahim. Lah kok ini malah melarang, termasuk semua tidak boleh berkomunikasi. Akhirnya karena saya dinyatakan tidak taat, maka kemudian saya tidak boleh mengikuti semua kegiatan jamaah atau jokam, yaitu termasuk anak saya, semua anak saya tidak boleh. Itu padahal kalau boleh dikatakan seandainya saya dan saat itu saya belum tahu apa-apa, saya hubungan baik kok, itu aja. Nah, justru dari itu saya ingin tahu sebenarnya ada apa ini. Ulama-ulama yang disekolahkan di Mekah 10 tahun, 12 tahun, kok pulang membawa ilmu, padahal membawa sanad komplit. Lah kok malah nggak oleh, ini ada apa? Ada yang hati nurani saya bertanya ada apa ini. Maka saya semakin penasaran untuk mencari tahu. Nah, itulah yang saya alami. Kemudian ya karena saya di NA lah ya, di nonaktifan langsung Pak. Jadi begitu nonaktif langsung tidak boleh ikut kegiatan dan sebagainya. Itu istri saya yang ada dan anak-anak saya dipanggil di masjid sebelah ini. Dipanggil oleh ada pengurus imam daerah, wakil imam daerah, semua imam desa dan kelompok, kemudian dibacakan hasil musyawarah. Katanya dari pusat seperti ini, karena Pak Kurdi sudah tidak taat, maka semua keluarganya tidak boleh mengikuti kegiatan amrin jami istilahnya, kegiatan jamaah atau jokam itu Islam Jamaah. Nah, akhirnya nggak boleh bertanya. Nah, anak saya yang perempuan pagi harinya, malam Rebu pagi harinya anak saya ke rumah Pak Imam daerah menanyakan, "Loh Pak, saya itu kan tidak ngerti apa-apa. Kalau toh salah hanya Mas Anu ayah saya dan kakak saya Alek. Nah, kenapa semua tidak boleh ikut kegiatan yang di jami itu? Bahkan dikeluarkan." Jawabnya Pak Imam daerah saat itu, ini sudah hasil musyawarah perintah dari pusat. Kalau Mbak Sinta memanggil gitu, masih tetap jamaah, maka syaratnya ada 2. Ini. 1, membuat pernyataan
Ya, bahwa masih jamaah, ya lah Sinta anak saya bertanya loh, wah, yo Pak, lah saya kan belum pernah keluar dari jamaah, mengapa harus buat pernyataan tetap jamaah gitu. Ya bagaimana dengan yang lainnya? Ya itu akhirnya ya itu udah hasil musyawarah. Ya itu. Terus yang kedua yang berat itu, kalau memang tetap jamaah maka harus membuat surat kewalian. Kewalian harus membuat surat kewalian. Kewalian. Lah anak saya kan sarjana hukum. Saya tanya loh, bapak saya masih hidup, mengapa kok membuat surat kewalian? Katanya bapak udah kafir. Udah kafir harus kewaliannya serahkan pada saya. Katanya bapak udah kafir. Udah kafir harus kewaliannya serahkan pada saya. Nah, justru dari situ anak saya semakin berontak yang tadinya istilahnya ya pengen tetap jamaah itu. Nah, yang paling tragis adalah anak saya yang kecil ya. Saat itu kelas 3 SD. Itu hari Rebo atau Kamis sore itu ikut TPA ngaji Tabirawi itu. Lah itu jangan disuruh pulang. Nggak boleh betul. Bocah kecil ikut ngaji tidak boleh, disuruh pulang. Kalau mau baliknya, karena kamu sudah murtad semua tidak boleh. Jadi saya itu nangis tuh di teras ini, anak saya itu menengah itu. Gitu. Kalau saya teringat itu kapan? Ya, itu Pak. Jadi kemudian diperkusi, artinya semua diblokir, WA semua diblokir. Terus kemudian jamaah tidak boleh berkomunikasi dengan kami. Kemudian hasil musyawarahnya itu adalah rumah saya dipagar tembok. Jadi ini Pak, dulu teras nih. Ini teras langsung ke masjid. Ya, itu masjid sebelah situ. Nah, ini ditutup, dipagar mulai dari depan sepanjang 30 meter. Nah, terus tingginya kurang lebih ya 4 meteran itu. Ini yang kami alami Bapak. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما